Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istifarin, NIM 6012103. Saya dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam kelas 3A. Tujuan dari video ini yaitu untuk mempertanggungjawabkan hasil UAS pada mata kuliah Layanan Individual dosen pengampu Ibu Dani Sartika. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan pemahaman Anda terhadap layanan individual dan ruang lingkupnya. Menurut pendapat saya, layanan individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli, yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap konseli dalam rangka pengentasan masalah yang dialami oleh seorang konseli. Dalam proses kegiatan ini, dilakukan secara tatap muka atau dilakukan secara langsung. Ruang lingkup dari layanan individual ini yaitu mencakup bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda bagaimana menerapkan layanan individual dalam bimbingan penyuluhan Islam? Jelaskan disertai contoh. Menurut saya, cara menerapkan layanan individual dalam bimbingan penyuluhan Islam sama saja dengan layanan individual pada umumnya. Hanya saja terletak pada perbedaannya dari segi Islamnya, yang mana penyelesaian masalah harus berlandaskan pada ajaran Islam. Selanjutnya, contohnya yaitu seorang konselor memberikan bantuan kepada seorang konseli yang mengalami kesulitan. Bantuan tersebut yaitu seorang konselor harus menyelesaikannya baik secara lahiriah maupun batiniah yang menyangkut kehidupan di masa ini dan di masa yang akan datang. 3 yaitu buat satu analogi yang berhubungan dengan layanan individual. Jawabannya yaitu mengatasi masalah siswa di sekolah melalui layanan bimbingan dan konseling. Upaya untuk menangani masalah yang dialami siswa di sekolah dapat melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan disiplin. Pada pendekatan disiplin ini merujuk pada tata tertib yang apabila dilanggar terdapat sanksi-sanksi. Terus pendekatan bimbingan konseling yang lebih mengutamakan yaitu penyembuhan dengan menggunakan teknik-teknik yang ada. Selanjutnya, nomor 4 yaitu tahapan-tahapan layanan individual sesuai dengan kasus kelompok. Untuk pada kasus ini saya memberikan judul yaitu pengaruh negatif merokok dalam usia remaja. Untuk tahap-tahap penyelesaiannya yaitu tahap-tahap layanan individualnya yaitu pertama ada tahap orientasi yaitu perawalan. Dan di dalam tahap tersebut antara konselor dan konseli bertemu. Pada tahap ini seorang konselor harus meyakinkan seorang konseli untuk bercerita kepada seorang konselor. Yang kedua yaitu tahap pertengahan, tahap kerja. Pada tahap ini lebih menekankan pada penjelajahan masalah dan bantuan apa yang akan diberikan untuk menyelesaikan masalah yang dialami konseli. Yang ketiga yaitu tahap akhir atau pengakhiran, di mana di dalam tahap tersebut seorang konselor harus menanyakan kabar, yaitu menanyakan kabar apa saja perubahan yang telah dialami oleh konseli dan perubahan apa saja yang terlihat pada pertemuan yang kedua. Dan selanjutnya itu adakah rencana hidup akan datang dengan program yang jelas. Yaitu selanjutnya itu adakah perubahan sikap positif dari tahap-tahap sebelumnya yang telah dilakukan oleh seorang konselor dan konseli. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang jawaban-jawaban hasil UAS pada mata kuliah layanan individual. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.